Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Sunario sebagai Amang Ula, dan Eni Budiono sebagai Endang Laras. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nyai Imas yang masih duduk di punggung kudanya tersenyum kepada Restu Singgih yang berdiri di muka pintu pondok. Sementara Nilam Cahya yang berdiri di hadapan Nyai Imas menjadi bingung, karena Nyai Imas seolah-olah sudah tahu kalau Restu Singgih itu adalah calon suami Nilam Cahya yang selama ini masih dirahasiakan oleh Nilam Cahya sendiri. Nyai Imas turun dari punggung kudanya. Kemudian dia melangkah menuju ke pintu pondok diiringi Nilam Cahya. Setelah Nilam Cahya memperkenalkan Nyai Imas kepada Restu Singgih, kemudian mereka masuk ke dalam pondok itu. Saya minta maaf kalau selama ini saya belum bisa menemui ibu. Tapi justru ibu sendiri yang datang menemui saya. Tidak apa-apa. Bibimu kemana? Bibi Sarbini sejak pagi-pagi sekali pergi ke ladang. Ibu sudah lama juga mendengar kabar kepulanganmu, nak. Ibu juga belum sempat menengokmu. Ibu juga banyak kesibukan sekarang, Nilam. Ibu baru bisa menyempatkan diri untuk datang melihatmu. Ibu rasanya sudah rindu sekali dengan anak ibu. Lama sekali kau pergi. Karena banyak hal yang penting yang harus saya selesaikan, Bu. Tapi kau tidak berubah, anakku. Kau masih kelihatan cantik, anakku. Lalu kalau Narestu dari mana asalnya? Saya dari desa Pleret, Bu. Jauh juga ya. Lalu apa sudah kenal lama dengan Nilam? Wah, sudah cukup lama, Bu. Nilam ini kok bisa-bisanya tidak mau mengajak Narestu memperkenalkan pada ibu, tapi malah disembunyikan? Sekali lagi, saya minta maaf, Bu. Saya tidak bermaksud begitu. Ajaklah Narestu main ke rumah. Bukankah rumahmu juga? Iya, Bu. Tentunya juga, bukankah butuh jalan-jalan, melihat-lihat kampung Kuningan, kampung kelahiran Nilam? Terima kasih, Bu. Oh ya, Nilam. Sebenarnya kedatangan ibu ingin bertemu dan mengajakmu pergi. Rasanya ibu sudah rindu dengan anak ibu. Ibu ingin sekali kau menemani ibu pergi, nak. Kemana, Bu? Ibu akan mengajakmu ke suatu tempat. Anggaplah ini suatu pertemuan kita yang sudah lama tidak bertemu. Saya kira Nilam tidak akan keberatan, Bu. Mumpung belum terlalu siang. Benar. Walaupun Nilam Cahya merasa keberatan, tetapi setelah mendapat dorongan dari Restu Singgih, akhirnya dia menerima ajakan Nyai Imas. Dan setelah pamitan dengan Restu Singgih, Nyai Imas dan Nilam Cahya akhirnya berangkat. Sebenarnya kita mau kemana, Bu? Kita jalan-jalan keliling kampung dulu, Nilam. Bukankah kau belum tahu lagi perkembangan kampungmu sendiri? Apakah sudah banyak perubahan? Mulai dari jalan ini, kau bisa menyaksikan sendiri. Nah, sekarang kita berada di induk kampung. Bagaimana menurutmu sendiri? Apakah yang kau saksikan semua di sini banyak perubahan? Saya kira ada sedikit, Bu. Kampung kita kini semakin ramai. Tentu. Coba kau perhatikan. Orang-orang semuanya tersenyum ramah padamu. Mereka sepertinya senang melihatmu, Nilam. Mereka itu kan mengenal saya, Bu. Tentu.
Di kampung ini, siapa yang tidak kenalmu? Apalagi gadis-gadis dan pemudanya. Kau sangat disenangi dalam pergaulan, Nilam. Saya kira biasa-biasa saja, Bu. Kenyataannya tidak begitu. Buktinya, ketika kabar kepulanganmu, mereka semua menyambut dengan gembira. Mereka seolah-olah menemukan kembali orang yang bisa mereka ajak bergaul dengan menyenangkan. Setelah berkeliling kampung, menjelang sore hari mereka sampai di tepi sebuah anak sungai bebatuan. Nyai Imas segera turun dari kudanya. Kemudian disusul Nilam Cahya. Nilam Cahya merasa heran diajak ke tempat itu, karena tempat itu adalah tempat di mana dia dulu sering bermain bersama Bujangga. Ibu, apa yang akan kita lakukan di tempat ini? Ibu hanya ingin mengajakmu pergi. Maaf, Bu. Saya merasa heran dengan sikap Ibu. Mau apa sebenarnya Ibu mengajak saya kemari? Nilam, kenapa kau jadi aneh? Ibu tidak mau apa-apa. Ibu hanya ingin mengajakmu kemari. Dan kita saling bercakap-cakap setelah kita lama tidak bertemu. Kamu kan anakku. Ayo, duduklah di batu ini, Nilam. Terima kasih, Bu. Kau lihat air sungai yang mengalir di sela-sela bebatuan itu? Iya, airnya jernih sekali. Kau pernah mandi di air sungai sejernih itu, Nilam? Iya. Ibu ingin sekali mendengar pengalaman selama kau dalam pengembaraan. Tidak ada yang istimewa, Bu. Perjalanan hidup, sebagaimana air sungai itu mengalir di antara sela-sela bebatuan. Ya, kukira begitulah. Sepertinya kau bahagia sekali, Nak. Kau bisa mendapat kenalan Nak Restu Singgi. Nampaknya anak muda itu orang baik-baik. Kau beruntung sekali. Dia gagah dan tampan. Kapan kalian akan meresmikan perkawinan? Ibu bicara apa? Kenapa kau seperti orang kaget? Ibu sudah tahu semuanya. Anak muda itu kan calon suamimu? Benar, Bu. Ibu senang sekali, Nilam. Tapi kau pun harus mengerti dirimu. Jangan sampai membuat pihak-pihak yang lain ada yang dirugikan olehmu. Apa maksud Ibu? Apakah kau sudah memikirkan masak-masak? Pertanyaan Ibu, itu adalah pertanyaan yang sama yang keluar dari mulut keluarga. Dan saya tetap menjawab. Sudah jauh-jauh sebelumnya saya memikirkannya. Lalu bagaimana dengan Bujangga? Memangnya kenapa dengan Bujangga? Ibu, aku tidak ada apa-apa dengan dia. Tentunya kau juga sudah tahu, Nilam, kalau kau sudah dijodohkan olehnya. Ya, aku tahu, Bu. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak tahu sama sekali persoalan itu. Dan aku tetap tidak akan merubah rencana perkawinanku. Maaf, Bu. Rupanya Ibu mengajakku hanya untuk bicara persoalanku saja, bukan? Ibu hanya ingin tahu dari mulutmu langsung, Nak. Kini Ibu sudah tahu. Jelas aku tidak akan merubah keputusan yang sudah aku ambil. Apakah kau tidak memikirkan keadaan dari kerangkeng? Apa maksud Ibu? Nilam, berapa lama ibumu menunggu kau pulang hanya untuk mewujudkan keputusannya itu? Dia menginginkan kau segera kawin dengan Bujangga. Tapi apa nyatanya? Ibumu malah akan bertambah susah nantinya, Nilam. Maaf, Bu. Sebaiknya semua jangan memikirkan persoalan saya. Tapi pikirlah, bagaimana supaya ibu saya yang berada dalam kerangkeng bisa bebas dengan aman. Saya permisi, Bu. Bagaimana Nyai Imas? Nyai kelihatannya sedang kecewa sekali setelah Nyai bertemu dengan Nilam Cahya anak Nyai itu. Aku bukan saja kecewa, Mang Ulah. Kenapa, tapi Nyai? menyakitkan hatiku sikapnya. Anak itu menyebalkan. Sok jadi orang tua. Segala menasihati aku untuk tidak memikirkan persoalannya. Tapi aku disuruhnya bagaimana memikirkan Nyai Endang Laras ibunya bebas dengan aman dari kerangkeng. Bukankah itu menyebalkan? Iya, memang menyebalkan sekali. Karena Nyai merasa sudah gagal mempengaruhi anak itu. Nyai tidak bisa membuat anak itu menurut dengan kata-kata Nyai, bukan? Aku memang merasa gagal, Mang Ulah. Anak itu rupanya sudah tidak mau menghiraukan siapa-siapa lagi selain keinginannya sendiri. Dia tetap pada keputusannya, pada rencananya. Sekarang bagaimana pendapatmu, Mang Ulah?
Tentunya saya akan memulai dengan rencana yang pernah saya katakan pada Nyai. Cobalah jelaskan, apa rencanamu itu? Sabar Nyai, sabar. Saat ini belum, karena Nyai belum selesai. Kukira keluargaku yang lain pun tidak akan bisa untuk merubah rencana anak itu. Kini pikiranku sendiri malah berubah. Berubah bagaimana Nyai? Emang ulah. Kukira sebaiknya aku tidak perlu lagi mengharap bantuan dari keluargaku yang lain. Aku mampu mengatasi persoalanku sendiri. Dan aku tidak akan takut menghadapi tuntutan dari Nilam atau yang lainnya. Tentang rumah dan yang lainnya peninggalan suamiku. Akulah yang memang berhak memiliki semua itu. Iya, memang sebenarnya saya juga mengharap Nyai tidak perlu takut dengan persoalan warisan itu. Sesungguhnya lah rencana yang saya miliki bisa mengatasi segala persoalan yang bisa mencelakakan Nyai. Maksudmu bagaimana? Ya, saya pikir untuk apa Nyai Ima susah-susah membantu Bujangga? Mengurusi persoalan mereka. Bukankah bagi Nyai yang terpenting adalah bagaimana Nyai bisa menguasai seluruh warisan peninggalan almarhum suami Nyai? Nyai tidak lagi dirongrong atau dituntut dengan segala yang lainnya. Iya, memang begitulah keinginanku. Tapi aku bingung mengatasinya. Karena aku merasa tidak mempunyai dukungan yang kuat dalam keluarga. Nyai, kan ada saya Nyai. Saya punya senjata yang bisa membuat Nyai aman. Apa yang akan kau lakukan? Tenang Nyai, tenang. Bukankah sampai sekarang ini Nyai masih merasa aman dan tenang, bukan? Nah, nanti jika ada gangguan yang membuat Nyai susah atau resah, baru saya akan bergerak dengan rencana saya. Nyai tinggal mengatakan, apa mau Nyai? Saya akan melaksanakannya, Nyai. Baiklah, Mang Ulah. Aku menunggu apa yang akan terjadi. Jika ada apa-apa, aku serahkan padamu. Jangan khawatir, Nyai. Di suatu pagi yang cerah, Nilam Cahya kembali mencoba menemui Endang Laras ibunya. Nilam Cahya segera turun dari kudanya. Dan setelah dia meminta izin kepada beberapa orang penduduk yang berjaga, kemudian dia masuk ke dalam gubuk tua itu. Ibu, aku datang. Kau Nilam? Bu, saya membuatkan sayur godok sawi kesukaan ibu. Ini saya membawanya, Bu. Kau merepotkan saja, Nilam. Tidak, saya memang sengaja membuatnya untuk ibu. Ayo, Bu, makanlah. Mumpung masih hangat. Taruh saja dulu, Nilam. Ibu ingin bertanya padamu. Apakah kau sudah melakukan perintah ibu untuk memikirkan kembali rencana perkawinanmu itu, anakku? Ibu tidak perlu lagi memikirkan saya. Saya hanya ingin ibu tetap sehat. Dan ibu tidak apa-apa di sini. Dan kalau perlu, secepatnya ibu bisa keluar dengan aman dari sini. Bu, saya sedang berusaha untuk bisa membawa ibu pergi dari sini. Ibu ingin dengar, Nilam. Bagaimana dengan rencanamu itu? Ibu harus tahu. Kau jangan main-main, Nilam. Siapa yang main-main, Bu? Sudahlah. Ibu jangan lagi memikirkan persoalan saya. Saya akan mengatasi dulu sendiri. Saya akan menunda rencana saya sampai ibu bebas dari tempat ini. Kenapa harus begitu, Nilam? Bukankah rencanamu sudah matang? Kenapa harus kau tunda? Bu, saya tidak mau semua ikut susah karena saya. Karenanya saya menunda rencana perkawinan saya. Ibu tahu, kau kecewa dengan sikap ibu tempo hari. Karena kau menduga kalau ibu tidak menyetujui rencana perkawinanmu itu. Saya tidak merasa dikecewakan oleh ibu. Sudahlah, Bu, saya tidak apa-apa. Ibu jangan memikirkan saya. Makanlah sayur godok sawinya, Bu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet
yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.